Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia tambahan dari riwayat Abu Zumail dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Pertama, tentang seorang lelaki dari kaum muslimin yang mendengar suara malaikat mengatakan aqdim Haizum, maju wahai Haizum. Haizum nama kudanya, karena malaikat turun, dan malaikat turun berperang di atas kuda. Ini menunjukkan bahwa para malaikat turun berperang di atas kuda-kuda mereka. Dan sebahagian orang-orang musyrikin dibunuh oleh malaikat. Kalau di dalam riwayat ini, itu hanya pukulan cambuk dari malaikat sehingga membuat lebam wajahnya, hidungnya, dan membuat luka memar di wajahnya. Dalam riwayat lain, seorang sahabat melihat kepala orang musyrikin terpisah dari badannya tanpa ada seorang pun yang memukulkan pedang kepada orang tersebut. Dalam kisah-kisah perang Badar disebutkan bahwa seorang mukmin ingin berperang dengan orang musyrik, tiba-tiba kepala orang musyrik itu terpisah dari badannya. Dan semua itu adalah para malaikat yang turun berperang bersama kaum muslimin, yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa Allah tabaraka wa taala menurunkan bantuan, menunaikan janjinya kepada Nabi SAW akan memenangkan kaum muslimin. Namun di kisah ini adalah suara seorang penunggang kuda menyuruh kudanya maju dan memukulkan cambuk. Tiba-tiba lelaki yang tadinya di depan berlari, yang dikejar oleh orang muslim, terjatuh, tertelentang, dan di wajahnya ada bekas cambuk. Berarti dicambuk oleh malaikat. Ini menunjukkan bahwa malaikat turun menolong, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat sebelumnya, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kalian minta pertolongan kepada Rabb kalian, dan Rabb kalian mengistijabah permintaan tersebut, dan ia mengirimkan bala bantuan 1000 malaikat yang turun dan kemudian turun ya, saling datang, kemudian datang lagi, datang beruntun. Malaikat ikut berperang, dan sudah kita katakan pada pertemuan yang lalu bahwa malaikat-malaikat yang datang diutus oleh Allah untuk berperang di perang Badar, malaikat-malaikat terbaik di setiap langit. Malaikat-malaikat terbaik di setiap langit. Allah kalau ingin mengalahkan musuhnya, Allah mengalahkan musuhnya dengan sangat mudah. Namun Allah berkehendak di dalam agamanya yang sempurna, di dalam agamanya yang penuh hikmah, bahwa umat Islamlah yang harus berhadapan dengan musuh itu. Musuh yang tidak mau meninggalkan kesyirikan dan justru menegakkan kesyirikan dan memerangi Islam. Ini syariat Allah yang penuh hikmah. Kalau Allah ingin memenangkan agama Islam ini, sekejap mata Allah menangkan agama Islam. Kalau Allah ingin memenangkan Rasulnya tanpa perperangan, tanpa ada yang terluka, tanpa ada yang terbunuh dari kaum muslimin, alangkah mudahnya bagi Allah.
Akan tapi Allah berkehendak tidak demikian. Allah tabaraka wa ta'ala ingin memuliakan hamba-hambanya dari kaum muslimin dengan jihad. Kemudian kalau Allah tabaraka wa ta'ala memenangkan Rasulnya dengan cara Allah hancurkan musuhnya seketika, tanpa peperangan, tanpa jihad, tanpa kaum muslimin angkat senjata membela agama Allah, membela la ilaha illallah dari orang-orang yang akan menghancurkan la ilaha illallah. Kalau seperti itu, seandainya tidak ada jihad, Allah menangkan Rasulnya begitu saja, apa nasib umat setelah ditinggal Rasul? Apa nasib umat setelah ditinggal oleh Rasul mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka tidak akan bisa mendapatkan seperti yang didapatkan oleh para sahabat bersama Rasul ketika Rasul SAW masih hidup. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala turunkan syariat jihad, dan Allah perintahkan Rasul dan para sahabat berjihad, dan berlaku kepada mereka kondisi-kondisi jihad di mana sebahagian mereka terluka, sebahagian mereka terbunuh, wafat membela agama Allah. Bahkan Rasul kita tercinta SAW pun terluka, wajahnya berlumuran darah. Sunnatullah, sunnah Allah di permukaan bumi, untuk kemudian berlanjut untuk umat Nabi Muhammad setelah ditinggal oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.